warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yustasari dengan akronim A32122048. Jadi di sini saya akan menjelaskan resume hasil proses perkuliahan tadi, yang dimana dengan mata kuliah kriminologi dan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Adapun resumenya yaitu yang pertama, dimana apakah teori Metron menekankan dari 5 adaptasi terhadap tekanan yang paling sering ditemukan dalam kasus kejahatan remaja dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Nah, dalam teori strain inovasi adalah yang paling sering ditemukan dalam kasus kejahatan remaja. Jadi, strain inovasi itu yang paling sering ditemukan dalam remaja. Nah, inovasi menerima tujuan budaya, misalnya kesuksesan manusia yang menggunakan cara-cara ilegal atau tidak sah untuk yang mempercayainya. Nah, jadi remaja sering merasa tertekan karena tidak memiliki akses ke cara-cara sah, misalnya pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, mungkin berani bercara-cara ilegal seperti pencuri, penjualan, narkoba, atau faktor yang dapat mempengaruhi remaja yang karena faktor ekonomi. Remaja dari keluarga miskin lebih mungkin mengalami tekanan karena kesengajaan antara aspirasi mereka dan peluang yang tersedia. Selain inovasi Metro juga mengidentifikasi 4 adaptasi, yaitu yang dimana konformitas, ritualisme, dan relativisme dan pemberontakan. Dan mengapa pada umur remaja tingkat kejahatan meningkat? Nah, jadi kenapa? Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kejahatan pada remaja. Nah, jadi remaja sedang mengalami perubahan hormon yang dapat meningkatkan emosi yang sangat tidak stabil. Nah, pencarian identitas dan keinginan untuk diterima oleh tekanan sebaya mendorong remaja melakukan kejahatan yang melanggar undang-undang pergaulan yang bebas. Nah, kekurangan pengawasan dan bimbingan dari orang tua, kemiskinan dan tidak kestabilan ekonomi, pengaruh media sosial dan media massa dapat menyebabkan remaja melakukan kejahatan. Dalam kasus di mana wanita menjadi pelaku kejahatan, sejauh mana pengalaman trauma masa lalu mempengaruhi tindakan kriminal mereka, dan bagaimana pendekatan rehabilitasi yang dapat diterapkan. Nah, jadi pengaruh peran masa lalu dapat memainkan peran signifikan dalam tindakan kriminal yang dilakukan oleh wanita. Nah, yang mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional. Nah, dengan demikian kecil atau dewasa lebih rentan terhadap perilaku kriminal yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti gangguan stres, depresi, dan kecemasan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan ketidakstabilan diri. Kemiskinan, kurang pendidikan, dan ketidakstabilan keluarga dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kriminalitas. Dengan pendekatan rehabilitasi yang tepat, wanita melakukan kriminal dapat mengatasi trauma masa lalu dengan membangunkan kehidupan yang produktif dan berkontribusi pada masyarakat. Dan perempuan PSK atau pekerja seks komersial termasuk kejahatan.
Nah, jadi secara hukum PSK di Indonesia berada di dalam wilayah abu-abu diskriminasi dalam KUHP dan peraturan daerah dan tingkat perdana terkait yang dapat menjerat pihak-pihak yang terlibat meskipun PSK tidak secara langsung dianggap sebagai tindak pidana namun merupakan tindakan kejahatan kalau dalam aspek hukum karena ada pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang terlihat atau terlibat dalam prostitusi. Dan sejauh mana pembinaan berbeda antara remaja dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana hal ini mempengaruhi tingkat kejahatan berdasarkan umur. Nah, jadi sistem peradilan di banyak negara mengalami perbedaan berdasarkan antara remaja dan orang dewasa. Dalam hal ini, perkembangan kognitif, emosional, dan sosial. Meskipun sulit untuk secara pasti menyatakan bagaimana kebijakan pembinaan mempengaruhi tingkat kejahatan berdasarkan umur. Nah, jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana yang lebih fokus pada rehabilitas dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan di kalangan remaja. Sistem yang berfokus pada rehabilitas dan memulihkan dapat membantu menurunkan tingkat kejahatan di kalangan remaja dan membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif. Apa yang menyebabkan perempuan dianggap inferior dalam masyarakat patriarkis? Nah, dalam sistem patriarki, perempuan sering dianggap inferior karena beberapa faktor yang saling terkait dibentuk oleh sejarah, budaya, dan struktur kekuasaan. Akar sejarah dan budaya, stereotip dan diskriminasi, dan struktur kekuasaan berbaharu perempuan inferior dalam patriarki merupakan hasil dari sejarah, budaya, dan struktur kekuasaan yang saling terkait. Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan memperkuat pandangan ini. Untuk mencapai kesetaraan gender diperlukan perubahan mendasar dalam hormon sosial, struktur kekuasaan, dan terlintas yang mendasari patriarki. Nah, sekian dari resume penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.